Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat kembali melakukan learning journal pada episode yang ke-11 ini. Dan tentunya kepada Bapak dan juga tak lupa yang terhormat kepada Bapak Dr. Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Oke teman-teman, jadi kemarin kita kelas KPI 4A sudah melakukan presentasi lagi, yang dimana presentasi itu dilakukan oleh kelompok 1 kembali teman-teman, yang dimana mereka membahas tentang pembahasan yang menarik dan sangat-sangat bermanfaat gitu bagi mahasiswa. Karena apa? Karena judulnya saja apa ya teman-teman, judulnya itu kiat sukses menulis dan mempublish artikel jurnal di era digital gitu teman-teman judulnya. Nah tapi teman-teman, judul spesifiknya itu kayak kiat sukses menulis dan mempublish artikel ilmiah di era digital. Tidak beda jauh ya gitu, karena artikel itu dipublishnya di mana? Di jurnal. Ya betul teman-teman, pintar. Nah tentunya artikel itu seperti episode kemarin yang kita sudah bahas ya, artikel itu karya tulis atau kayak untuk pembelajaran kita yang dimana isinya gitu pembahasan-pembahasan yang kita akan bahas. Dan publikasi menjadi salah satu faktor atau menjadi indikator apa tuh namanya? Indikator akademik gitu kan. Kayak kita kan mahasiswa gitu, tentunya tidak jauh beda dari tugas-tugas sebelumnya, atau mahasiswa itu harus tahu jurnal, artikel, publikasi, dan kan itu bisa digunakan untuk skripsi gitu. Nah kita masuk ke pengertian artikel ilmiah. Ya seperti teman-teman sudah tahu ya, artikel ilmiah itu karya tulis atau tulisan yang di dalamnya mencakup pembahasan-pembahasan yang sumbernya relevan gitu, ada, jelas, nggak goib gitu teman-teman. Yang dimana misal kita membahas tentang komunikasi orang tua dan anak gitu di kampung A atau di daerah A, itu termasuk artikel gitu. Dan seperti yang kita sudah senggol sebelumnya nih di episode kemarin tuh, lihat aja nanti teman-teman ya, yang bahwasannya karakteristiknya itu harus objektif, harus sesuai objeknya gitu, seperti yang udah dijelaskan Indah ya kemarin, banget gitu, mirip banget. Nah kemudian teman-teman, hubungan artikel dan jurnal itu apa sih Indah? Nah jadi teman-teman, artikel ada jurnal ada artikel. Karena artikel itu kontennya atau isi pembahasannya, dan jurnal itu tempat publikasinya gitu teman-teman. Semisal kita coba sih cari jurnal ilmiah tentang penyiaran gitu, jadi si kontennya ini artikel dan tempat publikasinya itu jurnal. Paham sampai sini teman-teman? Nah kemudian peran jurnal di era digital itu sangat-sangat membantu sekali gitu, terutama kita khususnya para mahasiswa gitu yang masih sangat-sangat memerlukan sumber-sumber yang sangat relevan sesuai dengan materi atau yang akan kita bahas gitu teman-teman. Ya memudahkan juga, kemudian mendukung juga gitu. Kemudian teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyusunan, penulisan, dan publikasi. Jadi kita sebelum menulis artikel itu kita harus menyusun dulu kerangkanya atau topik pembahasan, seperti mirip sekali ya materi kemarin yang sudah dibahas oleh Pak Adi gitu. Kemudian ada penulisan, kita mulai itu menulis dari abstrak gitu, kemudian dari metode gitu kan, yang seperti sudah dijelasin pokoknya mas sama Pak Adi ya. Kalau kita memahami, kalau kita memperhatikan, pasti kita ingat gitu, oh iya gitu. Kemudian yang terakhir ada publikasi, yaitu dimana di dalamnya kita akan mempublikasikan, tapi kita harus proses editing dulu gitu teman-teman, persis sekali sebelumnya gitu. Dan ya kita mempublikasi artikel ke jurnal itu tentunya sangat ada tujuan, seperti tujuannya khusus atau umum ya, seperti tugas kuliah atau bahkan tugas skripsi gitu ya teman-teman. Karena dosen juga, kata Pak Adi ya, beliau itu harus, katanya dosen itu harus mempublik artikel gitu. Berapa ya itu ya, satu semester satu apa setahun satu apa dua gitu ya. Pak Tebi juga pernah membahas gitu.
Oke teman-teman, maaf sebelumnya tadi HP-nya kurang oke gitu posisinya. Kembali ke pembahasannya, itu dimana kita di sini ada pembahasan tentang peran teknologi. Tentunya bahkan sangat membantu sekali teknologi di era sekarang gitu, karena tentunya kita mencari jurnal itu di mana teman-teman, karena di internet gitu ya, di web, di Sinta. Anda tahu Sinta karena di dalamnya terdapat jurnal-jurnal atau bahkan yang dimana artikel ilmiah yang di jurnal tersebut sangat-sangat relevan, sangat-sangat bagus, terpercaya gitu, karena terjamin gitu dari jurnal internasional, jurnal nasional, banyak sekali gitu di Sinta teman-teman. Jadi manfaatnya sangat-sangat banyak. Nah kemudian kita masuk di pembahasan yang sangat-sangat bener banget gitu bagi Indah, karena tantangan dan solusi publikasi artikel ilmiah gitu, seperti lamanya proses editing atau review gitu, atau bahkan bisa tingkat penolakan yang tinggi gitu. Jadi artikel kita nih ditolak sama jurnal gitu. Kemudian yang lebih itu lagi yaitu tentang biaya publikasinya. Apalagi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sangat-sangat beda dan sangat-sangat menguras kantong sekali gitu bagi kita mahasiswa gitu teman-teman. Makanya sebagian dosen memberikan tugas publikasi ini kepada kelompok gitu. Kita dibuat kelompok karena agar mengurangi beban kita gitu teman-teman. Jadi ya solusinya kita harus benar-benar mengedit sekali atau bahkan terus mencari gitu. Seperti apa ya, kita mau cari jurnal yang murah, kita harus terus mencari gitu, dan juga bisa tanya-tanya ke senior atau bahkan teman yang sudah mempublikasi gitu. Ini sih gitu tantangan terberat mahasiswa, atau bahkan tersulit, atau bahkan ya memang ini yang menghambat proses kita untuk berkarya atau bahkan untuk menerbitkan artikel jurnal gitu teman-teman. Nah mungkin sampai sini saja pembahasan kita tentang kiat sukses menulis dan mempublish artikel ilmiah di era digital. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena Indah juga di sini masih belajar ya, tentunya masih proses pembuatan artikel ilmiah, dan juga nanti kita proses publisnya tadi seperti yang udah Indah jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan